Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini, saya akan membacakan 2 berita terkait dengan siaran pers dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan, KSSK ya. Tadi judul siaran persnya adalah Stabilitas Sistem Keuangan Tetap Terjaga di tengah divergensi pertumbuhan ekonomi dunia dan ketidakpastian pasar keuangan global. Sebagai informasi, Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK ini terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi ada 4 komponen ya. Rapat biasanya tiap 3 bulan ya, jadi setiap 3 bulan ada rapat bersama. Tentu ketika COVID atau situasi tertentu mereka melakukan forum-forum yang lebih banyak, tetapi yang rutin dilakukan setiap 3 bulan. Nah, ini bulan Januari, di akhir Januari itu memberikan assessment, pemberitahuan kepada publik dari koordinasi mereka terkait dengan kondisi triwulan 4 2024 dan sedikit tentang prospek ke triwulan 1 2025 atau sepanjang tahun 2025. Tapi umumnya adalah menilai yang sudah terjadi selama 3 bulan ya, berarti dari Oktober sampai Desember. Nah, siaran persnya itu cukup panjang, 7 halaman, 30 poin ya, 30 paragraf, tetapi yang disajikan dalam bentuk pernyataan pers biasanya dipilih beberapa di antaranya. Nah, ini silahkan bisa mengunduhnya, ada laporannya yang sampai 7 halaman ini. Nah, terus kemudian ini cukup menarik buat media, biasa ya, selalu diberitakan cukup luas. Ini di sini kalau dilihat, kalau kita ketik di mesin pencarian KSSK Januari 2025. Nah, itu langsung keluar, pokoknya berturut-turut ini. YouTube-nya pun ada ya, baik Bank Indonesia Channel, lalu media ya seperti CNBC dan lainnya, tetapi yang di situ biasanya adalah pada saat jumpa persnya saja. Nah, ini berita antara lain CNBC menulis ekonomi global suram di awal 2025. KSSK pasang posisi waspada. Kalau bisnis.com, hasil rapat KSSK awal 2025, stabilitas sistem keuangan masih terjaga. Jadi ini menarik nih ya. Jadi beberapa media ada yang menggarisbawahi dan menjadikan judul soal ekonomi global suram. Lalu si KSSK ini, saya ulangi, KSSK ini komite ya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari 4 unsur tadi, dari keuangan, Gubernur Bank Indonesia, OJK, pimpinan komisioner OJK, lalu LPS ya, ketua LPS. Nah, ini sudut pandangnya begitu. Nah, intinya kalau saya lihat lebih banyak yang menggarisbawahi soal KSSK ini tampak waspada dan mengusahakan memperkuat sinergi antar mereka. Judulnya begitu. Nah, kita ambil aja dulu satu KSSK. Ini berita ini dari Bloomberg Technos ya, yang diturunkan pada 24 Januari jam 5 sore. Judulnya KSSK proyeksi ekonomi RI cuma tumbuh 5%. Salahkan efek global. Saya kira ini judulnya menarik ya. Jadi kalau kita lihat ada gambar Ibu Sri Mulyani pada waktu jumpa pers. Lalu ditulis begini, Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK memperkirakan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 tumbuh 5%. Lebih rendah dari target pemerintah yang 5,2%. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan yang juga anggota KSSK ya, Ibu Sri Mulyani, sebagai hasil pertemuan yang berlangsung 21 Januari 2025 lalu. Jadi disampaikannya baru pertemuannya sudah beberapa hari sebelumnya ya. Nah, ini dikutip pernyataan Ibu Sri Mulyani
Nah, Sri Mulyani menjelaskan ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketahanan pada kuartal 3 2024 dengan pertumbuhan 4,90% year on year. Di kuartal 3-nya ya, kuartal 4 kan masih menunggu ini kita pengumumannya di awal Februari biasanya oleh BPS. Tapi dari pernyataan ini sudah diperkirakan total setahunnya hanya kisaran 5%. Nah, dikatakan juga oleh Bloomberg mengutip Sri Mulyani, pada kuartal 4 ekonomi Indonesia diperkirakan akan tetap terjaga, ditopang oleh kenaikan investasi, terjaganya konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah pada akhir tahun. Selain itu, pilkada yang dilakukan serentak pada November 2024 dan musim libur di akhir tahun menjadi faktor pendorong positif prospek pertumbuhan ekonomi kuartal 4 2024 yang sudah lalu ya. Cuma datanya yang belum keluar. Nah, terlebih, masih mengutip Sri Mulyani, neraca perdagangan juga masih berada dalam status surplus pada 2024. Dan indeks PMI ini From Manufacturing Index Desember 2024 yang kembali memasuki zona ekspansif. Nah, dari sisi global, dia menuturkan ini Sri Mulyani ya, ekonomi dunia menghadapi divergensi, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda dan menimbulkan kompleksitas serta ketidakpastian di pasar keuangan yang makin meningkat. Pada kuartal 4 2024, ekonomi Amerika Serikat masih tumbuh kuat, disusul dengan ekonomi China yang mulai menunjukkan tanda pemulihan. Di sisi lain, ekonomi Eropa dan Jepang masih lemah. Menurut Sri Mulyani, arah kebijakan pemerintah dan Bank Sentral Amerika Serikat juga menjadi faktor yang memberi pengaruh paling besar terhadap kondisi ketidakpastian pasar keuangan global. Nah, dilanjutkan lagi, ekonomi Amerika Serikat yang menguat, pasar tenaga kerja membaik, dampak kebijakan tarif yang dilakukan di Amerika Serikat diperkirakan akan mempengaruhi proses penurunan inflasi menjadi tertahan. Jadi maksudnya mereka akan mengalami inflasi atau sekurang-kurangnya tidak lagi mengalami penurunan seperti 1 tahun terakhir. Jadi masih di level yang kuat istilah Sri Mulyani ini. Disambung dia lagi, ini akan mempengaruhi kebijakan suku bunga acuan the Fed rate ya, dengan ekspektasi terjadinya penurunan menjadi lebih terbatas. Jadi semula di tahun 2024 bahkan sudah mulai akhir 2023 itu ekspektasi pasar, ekspektasi para pengamat dan pengambil kebijakan di negara lain seperti Indonesia itu semua memproyeksikan termasuk BI ya maksudnya pengambil kebijakan itu the Fed akan menurunkan di 2024 sekian kali sampai 4 kali, nanti berlanjut lagi 2025. Nah, perkiraan itu mulai dirubah dengan terpilihnya Trump. Kelihatannya prospek penurunannya menjadi lebih lambat atau lebih bahkan bisa tertahan gitu aja. Nah, juga dikatakan di sisi fiskal Amerika Serikat akan lebih ekspansif. Nah, kalau dia ekspansif, dia butuh duit, pemerintah Amerika Serikat ini komentar saya ya, itu mendorong imbal hasil obligasi Amerika Serikat, yield US Treasury tetap tinggi, baik tenor jangka pendek maupun jangka panjang. Itu yang dikutip oleh Bloomberg Technos, tapi judulnya adalah KSSK proyeksikan ekonomi RI cuma tumbuh 5%. 5% 2024 ya, bukan 2025, yang disalahkan efek global. Menurut saya ada benernya dari narasi yang tadi diceritakan. Nah, bagaimana dengan media lain? Nah, media lain karena yang bicarakan tidak hanya Ibu Sri Mulyani, tapi juga ada Gubernur Bank Indonesia. Nah, si Kontan ini menyoroti yang dari Pak Peri Parjo ya, Gubernur Bank ini. Judulnya begini, BI buka peluang kembali turunkan suku bunga. Ini pertimbangannya, diturunkan hari Jumat 24 Januari jam 8 malam kurang lebih. Nah, ditulis begini, Bank Indonesia melihat masih ada ruang penurunan suku bunga BI rate ya, sejalan dengan kondisi inflasi tahun ini yang diperkirakan masih rendah dalam target sasaran 2,5% plus minus 1%, ini 2025 maksudnya. Nah, Gubernur BI juga menyampaikan selain mempertimbangkan inflasi, urgensi menurunkan suku bunga juga diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,2% tahun 2025 ya, bukan 2024. Nah, kemudian dilanjut lagi oleh Peri, kami melihat stabilitas nilai tukar rupiah. Jadi tadi inflasi, kemudian dorongan untuk pertumbuhan ekonomi,
Ya, lalu stabilitas nilai tukar rupiah, jadi ada 3 nih yang diutarakan Pak Peri. Itu kami melihat masih ada ruang untuk penurunan suku bunga lebih lanjut. Jadi intinya dari itu dia bilang masih akan kemungkinan menurunkan. Nah, lalu diinformasikan oleh Kontan itu inflasi tahun ini diperkirakan sekitar 2,7%. Inflasi inti juga diperkirakan 2,6%. Kalau disebut tahun ini maksudnya 2025 ya, yang terjadi kemarin cuma 1,57. Nah, terkait nilai rupiah, nilai tukar rupiah, si Pak Peri ini memperkirakan kondisinya akan stabil ke depannya, meski kondisi dinamika global masih tak menentu. Dari sisi fundamental, nilai tukar itu ada ruang untuk stabil, bahkan cenderung menguat. Ini perlu digarisbawahi ya, Gubernur Bank Indonesia masih yakin ini akan bisa stabil, bahkan menguat nilai rupiah, bukan melemah seperti yang banyak dibicarakan netizen ya. Lalu karena inflasi rendah, pertumbuhan ekonomi masih bagus, imbal hasil SBN juga menarik, juga didukung oleh inflow, jadi arus modal bersifat masuk pada kuartal 4 2024. Nah, tetapi Peri tetap mengungkapkan akan terus mencermati dinamika kebijakan pemerintah Amerika Serikat ke depan, juga kebijakan suku bunga The Fed. Nah, ditambahkan informasi oleh Kontan pada tanggal 15 Januari kemarin kan BI sudah menurunkan 25 basis poin. Itu kurang lebih 2 berita, dan berita-berita lain sebagian besar mengutip yang pernyataan Ibu Sri Mulyani tadi. Jadi ini saya bacakan Kontan karena dia mengutip yang Pak Peri. Kembali ke asal-usulnya berupa dokumen rilis itu panjang ya, 7 halaman. Tadi saya sudah bacakan judulnya, lalu poin-poinnya ini ada yang bold, tebal, lalu nanti ada huruf-huruf yang biasa. Kalau dibaca ya sebagaimana komentar saya lah di kanal ini, otoritas ekonomi berarti ini komplit nih otoritasnya, ada Bank Indonesia, ada Menteri Keuangan, ada OJK, bahkan ada LPS. Ini isinya ya luar biasa bagus ya, luar biasa bagus. Jadi faktor resikonya tadi Bloomberg sih kasih judul begitu, tapi memang pernyataan tentang resikonya itu minimal ya di semua rilis otoritas itu. Kira-kira ginilah, everything is okay, ini ada sedikit masalah tapi kami sudah siap untuk menangani itu. Misalnya di paragraf 1 nih, poin 1 dari rilis itu, stabilitas sistem keuangan pada triwulan 4 2024 yang sudah terjadi ya tetap terjaga di tengah divergensi pertumbuhan ekonomi dunia serta ketidakpastian pasar keuangan global. Itu saya baca lagi, yang nomor 3 saya itu yang di huruf tebali, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian global. Nah, lalu ada juga pernyataan nilai tukar rupiah tetap terkendali di tengah ketidakpastian global yang tinggi didukung oleh kebijakan stabilisasi BI ya. Jadi ya ke 16.100 kan waktu di triwulan 4 sampai 16.100 saja, bahwa sekarang mungkin 16.3 lalu turun lagi ke 16.1 itu dalam pandangan BI meskipun awal tahun kan cuma 15.400 itu adalah stabil gitu. Jadi saya kira ini kita juga perlu mencermati ya, apapun kondisinya dijelaskan stabil, terkendali gitu. Nah, nggak tahu nanti ya. Dan seterusnya. Ini bahkan ada juga poin ya, ini otomatis itu kan dari BI, yang dari Menteri Keuangan nomor 6 ini. APBN hingga akhir tahun 2024 bekerja keras meredam gejolak untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Dan seterusnya lah ya. Nah, nomor 8, kinerja belanja negara tumbuh kuat 7,3%. Peran APBN sebagai shock absorber yang optimal terus mendukung pencapaian target pembangunan. Ya, saya mohon juga para pemirsa selain baca berita bisa mengunduh ini. Biasanya ini semua mengunggah ya, tapi saya lihat tadi yang mengunggah baru OJK, tapi sama nanti isinya karena ini pernyataan empat unsur. Dengan membaca ini, lalu kita bisa membandingkan dengan analisis-analisis yang lain tentang kondisi. Dan saya berharap kanal ini juga menjadi salah satu yang didengar oleh pemirsa. Syukur kalau bersedia melihat Twitter saya yang kadang saya bacakan. Begitu juga beberapa tulisan saya. Mudah-mudahan bisa menjadi pembanding dari pernyataan-pernyataan otoritas ini. Kalau saya bercandanya itu tidak hanya baca punya saya, pada ekonomi-ekonomi yang memberikan pembanding itu mungkin bisa sedikit mendiskon optimisme itu. Tetap optimis tapi diberi diskon lah biar kita tetap waspada dengan kemungkinan buruk
yang bisa saja terjadi bagi perekonomian Indonesia.